Halo teman-teman, ATLM Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita mereview ampicillin ya. Ampicillin dalam bentuk ampicillin trihidrat 500 miligram tablet yang mana ini satu stripnya isinya 10. Nah, ampicillin harganya kurang lebih 4.500 sampai 12.200. Ini tadi beli harganya sekitar 10.000 ya. Ini tulisannya 12.000. Nah, pastinya teman-teman memperhatikan dulu di sini masa expiry date-nya bulan Juni 2024. Jadi masih ada waktunya ya, sekitar 2 tahun. Nah, tiap apotik itu berbeda harganya tiap satu stripnya. Ini adalah jenis kategori antibiotik. Nah, antibiotik ya sama seperti dengan golongan dari penisilin. Jadi obat ini obat generik golongan penisilin. Nah, antibiotik apa namanya ampicillin ini digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, penyakit-penyakit infeksi bakteri yang disebabkan obat yang dapat diobati dengan antibiotik golongan penisilin. Misalnya di sini termasuk infeksi saluran napas, infeksi-infeksi yang disebabkan oleh Enterococcus, gonorrhoea, kemudian infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi saluran kemih, infeksi salmonella dan shigella. Jadi penggunaannya harus mengikuti petunjuk dari dokter. Walaupun begitu, ampicillin ini sudah kerap sekali saat ini menjadi antibiotik yang sudah mengalami banyak resistensi beberapa penyakit dari bakteri ya. Indikasi umumnya ini adalah obat untuk kalangan medis, jadi infeksi saluran napas, infeksi pneumonia faringitis, bronkitis, laringitis bisa diobati dengan penggunaan ampicillin. Nah, dosisnya bagaimana? Nah, penggunaan ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Seperti biasa ya, minum antibiotik itu minimal 3 hari ya berturut-turut. Selama 3 hari meminumnya. Jadi kalau 3 hari misalnya penggunaannya 3 kali 1, berarti kan sekitar setidaknya ada 2 sampai dengan 3 keping membelinya. Nah, penggunaannya di sini untuk infeksi saluran pernapasan 250 sampai 500 mg setiap 6 jam. Berarti 4 kali ya. Infeksi saluran pencernaan, ya, saluran kemih dan kelamin itu 500 mg setiap 6 jam. Jadi untuk anak-anak dengan berat badan 20 kg atau kurang itu 50 sampai 100 mg per kilogram berat badan sehari ya. Diberikan dalam dosis terbagi dalam setiap 6 jam. Nah, pada infeksi yang berat dianjurkan diberikan dosis yang lebih tinggi. Jadi ampicillin ini penggunaannya 4 kali sehari ya, tidak seperti beberapa antibiotik yang 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Nah, aturan pakainya di sini diberikan hingga sampai 1 jam sebelum makan. Jadi minum dulu ya, kemudian makan. Nah, perhatian juga di sini dalam penggunaannya harus dengan resep dokter. Nah, juga hati-hati pada wanita hamil atau merencanakan hamil atau sedang menyusui, tanyakan pada dokter sebelum mengonsumsi obat ini. Karena risikonya bisa terjadi apa namanya teratogen, mungkin bayinya lahir cacat, entah mungkin sumbing atau gangguan pada apa namanya gangguan pada telinga atau pada bentuk apa namanya hidung atau mulut ya. Jadi harap berhati-hati bagi yang menderita juga gangguan ginjal karena ini diekskresi di ginjal dan mungkin mengganggu fungsi ginjal dan demam kelenjar dan juga hal-hal lain dalam mengonsumsi obat ini. Nah, kontraindikasi hampir sama dengan apa namanya pada penisilin, golongan penisilin yang hipersensitif. Jadi hati-hati, bisa saja terjadi reaksi-reaksi yang tidak inginkan, misalnya sindrom Stephen Johnson. Nah, efek samping apa saja? Nah, untuk efek samping di sini penggunaannya bisa menyebabkan diare, merasa mual dan muntah. Kemudian mulut atau lidah terasa sakit. Nah, jika efek samping ini terjadi terus berkerus dan berkepanjangan, mengganggu, jadi mengalami reaksi alergi, segera temui dokter dan datangi rumah sakit terdekat atau puskesmas. Nah, kemudian kita tahu lagi di sini untuk ampicillin ya, ampicillin ini bentuknya
tablet di sini ya, tabletnya memanjang, ya dapat dikatakan sebagai kaplet. Jadi tablet yang memanjang, jadi menyerupai kapsul. Nah, kemudian lagi setiap apa namanya tablet ini mengandung ampicillin trihidrat atau setara dengan ampicillin anhidrat ya 500 mg. Oke ya, kemudian cara penyimpanannya, simpan di tempat sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari. Jadi di sini hati-hati, ini adalah golongan obat keras, logo merah. Jadi di sini pastinya digunakan untuk kalangan dokter saja. Jadi pastinya di sini sebagai apa namanya penutup bahwa indikasi atau manfaatnya ini untuk infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia faringitis, bronkitis, laringitis ya. Infeksi saluran pencernaan seperti shigellosis, salmonellosis, infeksi saluran kemih dan kelamin seperti gonorrhoea. Jadi tanpa komplikasi, uretritis. Kemudian sistitis, pelionefritis, infeksi kulit dan jaringan kulit, septikemia dan meningitis. Nah, kira-kira itu saja ya teman-teman mengenai ampicillin trihidrat yang mana antibiotik ini masuk dalam golongan penisilin. Jadi kerjanya hampir mirip dengan penisilin. Hati-hati, bijaksanalah menggunakan antibiotik. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Lai pamit. Bye.